Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hadis sahih riwayat Abu Daud dengan nomor hadis 4250. Islam mengajarkan rendah hati. Mari kita buka hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hafs, ia berkata, telah menceritakan kepadaku bapakku berkata, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Tohman dari Al-Hajjaj, dari Qutadah, dari Yazid bin Abdullah, dari Iyad bin Himar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku, hendaklah kalian bersikap rendah hati, hingga seseorang tidak berbuat aniaya kepada orang lain, dan seseorang tidak berlaku sombong kepada orang lain. Mari kita teliti lebih jauh dari segi janur sanad. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini memiliki satu riwayat jalur. Perawi pertama ialah Iyad bin Himar. Beliau dari kalangan sahabat. Adapun komentar ulama terhadap beliau, Imam Az-Zahabi mengatakan beliau sahabat, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa beliau adalah seorang sahabat. Dari perawi selanjutnya ada Yazid bin Abdullah bin As-Sakhir. Beliau dari tabi'in kalangan tua, kunyahnya Abu Al-Ala. Ketika beliau hidup berdomisili di Basrah, tahun wafat 108 Hijriah. Adapun komentar ulama terhadap beliau, ada Imam An-Nasai yang mengatakan beliau thiqah, Imam Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Athiqat, Al-Ajli mengatakan thiqah, Ibnu Sa'ad mengatakan thiqah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa beliau thiqah. Perawi selanjutnya ada Qutadah bin Da'amah bin Qutadah. Beliau dari kalangan tabi'in, kalangan biasa, kunyahnya Abu Al-Huttab. Ketika beliau hidup di Basrah, tahun wafat 117 Hijriah. Adapun komentar ulama terhadap beliau, pertama ada Yahya bin Ma'in mengatakan beliau thiqah, kemudian Muhammad bin Sa'ad mengatakan beliau thiqah ma'mum, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan thiqah sabat, Az-Zahabi mengatakan hafiz. Hafiz artinya beliau menghafal ribuan hadis. Perawi selanjutnya ada Hajjaj bin Hajjaj. Beliau dari kalangan tabi'in, tidak sampai berjumpa sahabat. Ketika beliau hidup berdomisili di Basrah, tahun wafat 131 Hijriah. Adapun komentar ulama terhadap beliau, yang pertama ada Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan bahwa beliau laisa bihi ba'ts. Yahya bin Ma'in mengatakan thiqah, Abu Daud mengatakan thiqah, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan thiqah saduq, Ibnu Hibban disebutkan dalam Athiqat. Perawi selanjutnya Ibrahim bin Tohman bin Su'bah. Beliau dari kalangan tabi'in, kalangan tua, kunyahnya Abu Sa'id. Adapun komentar ulama terhadap beliau, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa beliau thiqah, kemudian Abu Hatim mengatakan beliau thiqah, Yahya bin Ma'in mengatakan la ba'sa bih, Al-Ajli mengatakan la ba'sa bih, Abu Daud mengatakan thiqah, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam Athiqat. Perawi selanjutnya ada Hafs bin Abdullah bin Rasid. Beliau dari tabi'in kalangan biasa, kunyahnya Abu Amru. Ketika beliau hidup
berdomisili di Hims, tahun wafat 209 Hijriah. Komentar ulama terhadap beliau. Yang pertama ada Imam An-Nasai yang mengatakan bahwa beliau adalah laisa bihi ba's. Kemudian Ibnu Hibban yang menyebutkannya dalam Athiqat. Imam Az-Zahabi mengatakan saduq. Perawi selanjutnya ada Ahmad bin Hafs bin Abdullah bin Rasid. Beliau dari kalangan tabi'un adba, kalangan pertengahan, kunyahnya Abu Ali. Beliau hidup di negeri Hims, tahun wafat 258 Hijriah. Adapun komentar ulama terhadap beliau, yakni Ahmad bin Hafs bin Abdullah bin Rasid. Yang pertama, Imam An-Nasai mengatakan saduq. Imam An-Nasai juga mengatakan la ba'sa bih. Kemudian Imam An-Nasai juga mengatakan qalilul hadis. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakannya saduq. Demikian perawi-perawi hadis dari hadis riwayat Imam Abu Daud dengan nomor hadis 4250. Mari kita doakan beliau-beliau orang yang berjasa telah menjaga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampai kepada kita. Mudah-mudahan beliau-beliau diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya lebih baik. Mudah-mudahan saya secara pribadi dan orang-orang yang mencintai beliau, mudah-mudahan Allah menggolongkan saya dengan Iyad bin Himmar. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan mengangkat derajat Iyad bin Himmar ke derajat yang lebih tinggi, lebih mulia dan lebih baik. Kemudian mudah-mudahan Allah mengampuni Yazid bin Abdullah bin As-Sahir, mengampuni seluruh dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya ke sisi Allah dengan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Allah berkenan menjadikan saya golongannya Yazid bin Abdullah bin As-Sahir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya berdoa mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa Qutadah bin Ta'amah bin Qutadah. Dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau ke sisinya yang lebih tinggi dan lebih baik. Mudah-mudahan Allah juga berkenan mempertemukan saya dengan Qutadah bin Ta'amah bin Qutadah dan menjadikan saya menjadi golongan beliau. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa Hajjaj bin Hajjaj dan mengangkat derajat beliau sampai pada derajat yang sebaik-baiknya, lebih baik, lebih mulia. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berkenan mempertemukan saya dengan Hajjaj bin Hajjaj dan menjadikan saya menjadi golongan beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mudah-mudahan Allah mengampuni dosa Ibrahim bin Rahman bin Syu'bah dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau ke sisinya di sisi Allah dengan derajat yang lebih baik, lebih mulia dan lebih terhormat. Mudah-mudahan Allah berkenan mempertemukan saya dengan Ibrahim bin Rahman bin Syu'bah dan menjadikan saya menjadi golongan beliau. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengampuni Hafiz bin Abdullah bin Rasid dan mengangkat derajat beliau ke derajat yang lebih mulia dan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di akhirat kelak Allah mempertemukan saya dengan Hafiz bin Abdullah bin Rasid dan menjadikan saya menjadi golongannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengampuni Ahmad bin Hafiz bin Abdullah bin Rasid dan menjadikan beliau menjadi orang yang lebih mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di akhirat kelak Allah mempertemukan saya dengan Ahmad bin Hafiz bin Abdullah bin Rasid. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadikan saya golongan beliau. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembahasan kita
kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.